Shalom, kembali lagi kita belajar matematika, yaitu masih tentang bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama sifat komutatif yang disebut pertukaran, yang kedua asosiatif pengelumpukan, dan yang ketiga distributif yaitu penyebaran. Dan hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu campuran daripada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat kemarin. Mari kita simak slide-slide-nya. Nah, sebelum kita belajar operasi hitung campuran bilangan bulat, kita harus memahami dulu aturan-aturannya. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran bilangan sama dengan aturan pada operasi hitung campuran bilangan cacang, yaitu sebagai berikut. Kita baca. Yang pertama ada operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi ketika kita menemukan soal ada di dalam kurung, berarti itu dulu yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Ini contohnya misalnya di dalam satu soal itu ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, atau misalnya pengurangan dan pembagian, atau pengurangan terhadap perkalian, maka yang dikerjakan itu adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan, atau operasi perkalian dan pembagian, maka mengerjakannya urut paling kiri. Kita akan mengerjakannya dari yang paling kiri, oke? Kita akan belajar soal-soalnya. Mari kita belajar matematika. Baiklah, kita akan belajar contoh-contohnya. Kita melihat yang pertama, ada negatif 25 ditambahi buka kurung 50 dikurang buka kurung min 5 tutup kurung sama dengan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Sesuai syarat yang pertama kok tadi, yang kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, itu 50 dikurang negatif 5. Itu ada 2 tanda negatif. Kurang negatif 5. Sehingga menjadi negatif itu dikalikan. Jadi, negatif kali negatif menjadi positif. Makanya itu berarti kenapa bisa dapat 55? Dari 50 ditambah 5 sehingga 55. Jadi jawabannya min 25 ditambah 55 jawabannya 30. Kenapa bisa menjadi 30? Ya, coba min 25 itu anggapannya adalah hutang. Kamu punya hutang 25. Terus ditambah 55 dan kamu mengembalikan 55. Hutangmu itu hanya 25, tetapi kamu mengembalikannya 55. Berarti ada dong kembalian kamu sehingga menjadi dia positif 30. Kembalian kamu ada 30 lagi. Oke, kita simak soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. 75 ditambah buka kurung negatif 100 tutup kurung dikurang buka kurung negatif 20 tutup kurung. Nah, ini yang pertama sekali harus dikerjakan adalah kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Kerjakan berurut dari sebelah kiri sesuai syaratnya yang ketiga tadi. Berarti 75 ditambah negatif 100. Kamu punya hutang 100, tapi kamu bayar 75. Berarti kamu masih punya hutang. Makanya di sini jawabannya adalah menjadi negatif 25. Itu tandanya kamu masih punya hutang 25. Kemudian itu dikurang buka kurung negatif 20. Dari mana? Itu negatif dari contoh yang pertama tadi ini sudah katakan negatif dikali negatif itu ketemu 2 negatif. Berarti dia menjadi positif. Sehingga itu min 25 dikurang min 20 sama dengan min 5. Kenapa bisa menjadi min 5? Karena kamu punya hutang 25, kamu bayar 20. Jadi kamu masih punya hutang 5. Sehingga dia menghasilkan min 5.
Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan soal yang ketiga.